tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama dapat beribadah. Sekalipun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah secara online, tetapi saya berharap setiap kita tetap setia dan tetap semangat dalam beribadah. Fanny Crosby, dia menciptakan lagu ini, Jaminan Mulia. Dia seorang yang buta.
Sekalipun dia buta secara fisik, tetapi hatinya tidak buta. Dia bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sedari kecil dia terus diajarkan oleh neneknya untuk mengikut Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Fanny Crosby menciptakan begitu banyak lagu yang memberikan berkat bagi banyak orang. Dia bisa menyatakan Yesus adalah jaminan yang mulia. Karena dia yakin dan percaya dia telah ditebus oleh Yesus. Mari kita juga mau menjadikan Yesus sebagai jaminan kita yang mulia dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini, saya undang kita bangkit berdiri. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 Tentang Yesusku selamanya. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Efesus 4 pasalnya yang ke-23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita menenangkan hati kita saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di sepanjang ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 2 minggu lalu kita sudah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Mari kita mau bersuka cita, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kita mau bernyanyi, memuji Yesus karena Ia telah menyelamatkan kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi bagi Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Mari saudara-saudara jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, saya mengajak kita memasuki di dalam doa syafaat. Yang pertama saya mengajak kita berdoa untuk pembangunan gereja GKI Gracia. Bersyukur hingga sejauh ini proses sondir atau pengukuran kekerasan tanah sudah dilakukan, dan saat ini majelis dan hamba Tuhan serta jemaat yang membantu pengurusan pembangunan gedung gereja dalam tahap pengukuran struktur dan pembaharuan denah gambar. Kita doakan untuk semuanya boleh berlangsung dengan baik, dan kemudian kita berdoa untuk kelanjutan proses pembangunan ini hingga pada akhirnya kita boleh melakukan peletakan batu pertama. Namun Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita dan menghimbau kita semua untuk terus berdoa dan bergumul bersama di hadapan Tuhan di dalam proses pembangunan gedung gereja ini. Karena Bapak Ibu sekalian, gedung gereja ini tidak akan ada artinya kalau tidak ada kesehatian di antara kita dan di hadapan Tuhan. Sehingga saya mengajak kita semua untuk terus bergumul dan mendoakan proses pembangunan gedung gereja ini, supaya bukan hanya gedung yang dibangun tetapi iman dan kesatuan hati jemaat pun ikut terbangun di dalamnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk usaha pekerjaan keluarga maupun kesehatan jemaat Gracia. Kiranya di dalam masa ini kita sebagian besar sudah
mulai mendapatkan vaksinasi maupun tahap pertama maupun tahap yang kedua. Kita doakan supaya semuanya jemaat kita boleh mendapatkan vaksin dan kita kelak pada waktunya nanti Tuhan telah izinkan kita untuk bersama-sama beribadah. Dan saya mengajak kita semua untuk mendoakan masa depan anak-anak kita di dalam pendidikan mereka, secara khusus untuk anak-anak SMA kelas 3 yang saat ini menghadapi ujian praktikum. Mari kita doakan supaya setiap anak-anak yang mengerjakan ujian-ujian praktikum boleh diberikan kekuatan, diberikan semangat, punya hikmat dan bijaksana dalam mengerjakan setiap ujian-ujiannya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami punya kesempatan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kami rindu Tuhan pada saat ini untuk berdoa dan bersyafaat bersama di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, kami bersyukur untuk proses demi proses yang kami lalui di dalam pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Tuhan, hingga saat ini sudah sampai sejauh ini Engkau telah tolong kami. Engkau telah tolong setiap orang yang membantu dan mengerjakan di dalam proses perizinan hingga sampai pengerjaan gambar dan denah saat ini. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Kau berikan hikmat kepada hamba Tuhan, kepada majelis, kepada jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, supaya kami boleh bersama-sama ya Tuhan, bersatu hati, mendoakan, mengerjakan, dan bersama-sama berpartisipasi di dalam pembangunan gedung gereja ini. Namun yang lebih penting Tuhan, kami rindu iman kami kepadamu semakin dibangun, semakin teguh, punya kesatuan hati di dalam Tuhan. Kiranya pembangunan gereja ini Tuhan boleh memperkuat iman kami, boleh semakin bersandar kepada Tuhan bahwa kekuatan kami, pengharapan kami hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaannya, usaha mereka ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan penghasilan yang baik bagi mereka, yang kekurangan Engkau cukupkan ya Tuhan, Engkau gerakan kami semua untuk boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan jemaat-Mu. Engkau senantiasa memberkati jemaat-Mu, Engkau lindungi mereka dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami rindu untuk anak-anak SMA yang kelas 3. Dan setiap anak-anak di jemaat-Mu GKI Gracia yang saat ini sedang studi pendidikannya di sekolah maupun di perkuliahan. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau menyertai mereka, berikan hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan. Engkau rancangkan masa depan yang baik Tuhan, masa depan yang cerah dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi saksi untuk anak-anak kami melihat kemuliaan Tuhan mengerjakan kebaikan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama berdoa. Dan kami bersyukur bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan sudah memberkati kita. Banyak hal, berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi berkat secara jasmani kita, kesehatan kita, keluarga kita, keselamatan kita. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan.
Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah berapa lama kita mengenal Kristus? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sejak kita mengenal Tuhan? Jikalau belum, mari hari ini kita mau berubah di hadapan Tuhan. Kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mau meninggalkan jalan yang gelap yang sudah kita lalui. Dan mari kita bersama-sama kita mau menuju pada terang. Terang yang dari Kristus. Kita mau meninggalkan manusia lama kita. Kita mau mengenakan manusia baru dalam hidup kita. Kita mau ada terjadi perubahan dalam kehidupan kita sejak Yesus kita terima. Dalam hati ada terang dan pengharapan hanya kepada Yesus. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Perubahan ajaib dalam hidupku. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Tinggalkan jalan dosa yang gelap sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh sejak Yesus ku terimalah.
Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini dan kami rindu pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berikan kami kekuatan, kuasa-Mu ya Allah. Allah Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hati kami terarah kepada Tuhan dan hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Sekali lagi di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu boleh mengikuti membaca di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang mesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sejauh demikian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada seorang peternak. Dia peternak sapi yang mengambil hasil susu dari sapi-sapi yang dia ternak. Satu kali bapak ini melakukan sebuah keteledoran yang mengakibatkan dia itu berbuat kesalahan yang mengakibatkan semua hasil yang dia sudah kerjakan itu rusak. Satu kali dia mengumpulkan susu sapi dari sapi yang satu sampai sapi yang lain-lainnya. Setelah dikumpulkan, ternyata ada satu tempat yang tempat itu belum dicuci, belum diganti dan belum dibersihkan. Tempat itu adalah tempat susu tetapi kotor dan dia tahu itu kotor. Namun di dalam pemikirannya ya sudahlah sama aja, nanti juga kan disterilisasi kok. Bapak Ibu, ketika dia sudah mengumpulkan susu dari tempat satu penuh, tempat kedua penuh, tempat ketiga seterusnya dan seterusnya sampailah kepada tempat yang kotor ini. Dia kumpulkan, penuhlah tempatnya, tetapi ketika di bagian kilangnya atau pengumpulan susunya itu, dia tuangkanlah semua susu dari yang tempat yang bersih maupun dari tempat yang kotor menjadi satu tempat. Sehingga dalam beberapa waktu setelah itu ada terjadi semacam fermentasi yang akhirnya pembusukan begitu di susunya, sehingga susunya tidak lagi menjadi susu segar. Dan karena awalnya susu yang telah dikumpulkan ini harusnya menjadi susu segar, rusak, tidak bisa dipakai, rusaklah dan dibuang itu semua. Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita hari ini melihat di dalam kehidupan kita, sering kali kita melihat bahwa ada banyak kesempatan-kesempatan di mana kita tercampur atau misalnya bingung antara perihal yang baik dan yang buruk di dalam satu pribadi dalam diri kita sendiri. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian, kita bisa saja menjadi seorang yang terlihat tampil sangat baik di satu tempat. Tetapi kita bisa berpakai topeng yang bermacam-macam sehingga ketika orang lain lihat siapa kita di tempat lain itu kita berbeda sekali. Bapak Ibu, ini adalah sebuah masalah ketika kita belajar firman Tuhan berdasarkan teks Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Bahwa bagaimana kehidupan kita ini tidak boleh sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sama-sama kita telah mengikuti ibadah Jumat Agung. Kita telah mengikuti perayaan Paskah. Minggu lalu telah dikotbahkan juga bagaimana seseorang itu jangan menjadi seorang yang tidak percaya kepada Tuhan sebelum dia mencucukkan jarinya. Berbahagialah dia yang tidak melihat, namun percaya. Akan tetapi dari kata-kata itu seringkali kita lebih percaya kepada perbuatan-perbuatan yang fisik, perbuatan-perbuatan yang terlihat, sehingga itu menjadi jaminan seseorang berbuat baik atau tidak. Bapak Ibu sekalian, di dalam teks ini ada sebuah konfrontasi yang begitu jelas antara manusia-manusia yang melakukan kejahatan di mata Allah dan yang tidak lagi melakukan kejahatan di mata Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, hidupnya itu sia-sia, pikirannya sia-sia. Bapak Ibu, perlu kita pahami pikiran sia-sianya ini di sini bukan berarti orang yang tidak bisa apa-apa, yang hidupnya bermalas-malas, tidak. Di sini adalah orang yang mereka bekerja luar biasa, menghasilkan penghasilan yang luar biasa, bahkan kalau dikatakan mereka adalah orang-orang yang hidupnya terdidik, pandai, berpenghasilan yang baik, tetapi dia berpikir dari semuanya itu bisa membawa dia kepada jalan keselamatan. Bahwa semua yang dia miliki mampu menyelamatkannya dari jalan menuju kebinasaan. Sehingga Tuhan mengatakan di ayat yang ke-17, tidak ada lagi Tuhan di sana karena pikirannya sia-sia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah perkara yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bagaimana orientasi kehidupan seseorang itu selalu tergambarkan dalam natur dosa bahwa hidup itu harus selalu self-oriented atau memenuhi ego atau memenuhi kebutuhan daging. Yang miskin harus menjadi kaya supaya dia aman perekonomiannya. Yang sakit dia harus merasa sehat dan pulih dari keadaan sakitnya supaya dia merasa bahagia. Jika segala sesuatu masih diukur berdasarkan keukuran-ukuran dunia, maka menjadi masalah adalah ketika orang-orang itu menjadi orang yang jauh lebih sukses daripada orang-orang Kristen. Kenapa? Justru orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Makanya di Amerika, di dalam persekutuan doa Rabu 2 minggu lalu barangkali, saya ada menceritakan bagaimana orang-orang Kristen di sana, mereka itu justru meninggalkan iman Kristennya dan mereka berpikir memilih menjadi seorang free thinker atau seorang yang bolehlah kita katakan sebagai ateis singkatnya. Bahwa mereka lebih percaya bagaimana kehidupan itu bisa baik tanpa Tuhan. Bahkan saya sempat menampilkan bahwa ada sebuah moto, be good without God, menjadi baik tanpa Tuhan. Ini menjadi sebuah ironi karena orang-orang Kristen justru banyak terjebak di dalam kehidupan yang sia-sia. Karena mereka berpikir mengenal Tuhan, tahu Tuhan itu telah mati di atas kayu salib, telah cukup membawa dia kepada keselamatan. Padahal Bapak Ibu sekalian, ini justru menjadi aib yang memalukan. Karena orang dunia telah bekerja luar biasa, kesuksesan mereka jauh lebih sukses daripada orang-orang Kristen. Katakanlah seperti Warren Buffett, katakanlah seperti Bill Gates, mereka adalah orang-orang yang dikatakan menjadi seorang filantropik, atau orang-orang yang kaya, dermawan, memberikan penghasilannya, telah menyisihkan uang dari yang dia miliki untuk kegiatan-kegiatan sosial. Berapa sih orang Kristen bisa kasih?
Berapa sih gereja Tuhan bisa kasih dibandingkan mereka, para penguasa dunia. Seorang pemegang saham terkaya di dunia, pengusaha sukses. Siapa yang gak kenal Microsoft? Siapa yang gak kenal Facebook? Mereka adalah orang-orang yang justru mempertanyakan orang-orang Kristen. Di mana kebaikannya kita kalau dibandingkan mereka? Ini menjadi sebuah ironi karena ketika kita berkata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah bodoh, tetapi justru mereka adalah orang yang paling sukses. Tetapi orang Kristen menjadi bodohnya itu mutlak. Sudahlah dia susah, tetapi dia masih menghakimi. Dia susah, tetapi dia masih tidak menghidupi oleh firman. Pada akhirnya, dia tersesat dalam sebuah pikiran, dalam sebuah lingkaran bahwa dia sedang menghidupi Kristus. Tapi nyatanya, dia sendiri sedang menjadi cacat di tengah-tengah para murid Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ini memang dosa selalu mengintai dari berbagai macam cara dengan berbagai macam tipu muslihatnya. Membuat kita terus memakai pakaian lama kita, pakaian sebelum kita mengenal Kristus. Yaitu bagaimana hidup kita terus-menerus melakukan dosa dan melakukan kejahatan di mata Allah. Itu adalah natur dosa yang tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa melakukan apapun atas itu semua. Bapak Ibu sekalian, disayangkan sekali ketika kita menjadi orang Kristen, kita berpikir bahwa manusia baru itu adalah ketika kita melayani Tuhan di gereja. Manusia baru itu adalah ketika kita sudah memberikan persembahan. Manusia baru itu adalah ketika kita sudah berdoa dan membaca Alkitab. Tetapi kita tidak menghidupi firman yang kita baca. Kita tidak menghidupi doa yang kita perkatakan kepada Tuhan. Kita tidak menghidupi penampilan kita atau kesaksian kita di tengah-tengah gereja atas pelayanan kita. Sehingga kita sedang melayani Tuhan, sedang tampil di hadapan Tuhan sebagai seorang aktor saja, bukan sebagai seorang murid. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita, sehingga orang Kristen ini sering menjadi orang-orang yang tumpul di dalam imannya. Kenapa saya katakan tumpul di dalam imannya? Karena di dalam kehidupan orang-orang percaya, seringkali di dalam pengertiannya jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena mereka kebodohannya ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mereka merasa perasaan mereka telah tumpul, tetapi bukan karena Tuhan tidak mendengar mereka. Bukan karena firman kurang keras dan kurang menegur kepada mereka. Tetapi karena mereka memilih untuk menutup telinga dan menutup mata. Sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan tidak berbicara pada mereka melalui siapapun. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang perasaannya tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dikatakan Tuhan berjalan menuju kepada kebinasaan. Mereka sangat percaya bahwa apa yang telah dia miliki, apa yang telah dia kerjakan adalah pertolongan dan perkenanan Tuhan. Tetapi praktiknya semuanya itu jauh dari fakta, jauh dari kebenaran firman Tuhan dan jauh dari kerinduan Tuhan untuk manusia lakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Makanya tidak aneh sekali lagi Bapak Ibu, saya menyaksikan kenapa banyak sekali anak-anak muda, banyak sekali anak-anak remaja, pemuda, yang justru mereka semakin lama, semakin hari menanggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dunia menawarkan kebaikan dengan caranya sendiri. Kalau misalnya dikatakan dunia menawarkan cara kebaikannya adalah dengan cara memberikan sumbangan, maka tidak ada bedanya antara orang Kristen dengan orang percaya, dengan orang-orang tidak percaya pada Tuhan. Kita sama-sama memberikan sumbangan, kita sama-sama memberi kepada orang, tetapi kalau kita mau ukur nominalnya, kita kalah jauh Bapak Ibu. Karena apa? Kita sedang mengukur segala sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan berdasarkan nominal, berdasarkan apa yang kita pikirkan benar, berdasarkan self-oriented ini, bahwa ketika saya sudah memberikan, saya merasakan puas, saya merasa bahagia, saya merasa telah memenuhi kewajiban saya sebagai manusia yang bermoral dan lain sebagainya.
Bapak Ibu sekalian, manusia lama mengabdikan kepemilikannya untuk melayani dirinya sendiri. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan, itu semuanya dia dedikasikan untuk dirinya sendiri. Bahkan mulutnya mengeluarkan seperti ular yang berbisa, yang perkataannya menyesatkan. Dia bisa saja menyanjung orang, tetapi di belakang dia memutar balikan fakta. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat betapa banyaknya orang-orang yang jatuh. Betapa parahnya orang-orang yang pada waktu itu Yesus difitnah. Yesus diperhadapkan pada pengadilan yang tidak adil. Orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan bahwa dedikasi hidupnya, apapun yang dia kerjakan, hati dan pikiran seturut dengan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian, di dalam teks ini Paulus menjelaskan bagaimana jemaat kita ini punya tantangannya sangat besar ketika mengikut Tuhan Yesus. Bahwa di dalam mengabdikan diri kita kepada Tuhan, itu bukan bicara hanya kepada hati kita dan pikiran kita. Atau hati kita, roh kita pada Tuhan. Tetapi seluruh hidup kita didedikasikan pada Tuhan. Dan itulah yang menjadi susah. Karena ketika Tuhan meminta kita, Tuhan, aku mohon, aku mau mengerjakan ini dan itu. Perkenankan saya Tuhan. Tuhan izinkan kita melayani di gereja. Tuhan izinkan kita melayani, barangkali kalau kita mengingat 1-2 tahun ke belakang, menjadi singer, penyambut tamu. Menjadi orang-orang yang berdiri di atas mimbar. Bahkan sampai saya sendiri pun yang saat ini berdiri di atas mimbar sedang berkhotbah kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam kesempatan-kesempatan kita, seringkali antara mengabdikan diri melayani Tuhan dan mengabdikan diri melayani diri sendiri beda tipis. Beda tipis. Katakanlah Bapak Ibu sekalian, saya melihat justru sebuah keunikan begitu. Di dalam masa pandemi ini saya beberapa kali dapat semacam kesempatan untuk share firman Tuhan di gereja yang di Jawa atau misalnya di Kalimantan yang dulu pernah saya tempati untuk melayani begitu. Di dalam pelayanan saya justru di situ saya berpikir banyak. Kesempatan-kesempatan ini adalah sebuah kesempatan yang sebenarnya membuat kita melebarkan sayap. Buat saya melebarkan sayap, semakin banyak dikenal orang. Semakin banyak dikenal orang berarti semakin banyak pundi-pundinya. Semakin banyak pundi-pundinya ya semakin kaya. Tetapi ketika saya berpikir kalau misalnya di dalam keadaan tidak pandemik dan saya diundang ke sana, Pak Binardi tolong khotbah di Kalimantan, tetapi kami tidak tanggung ya ongkos dan penginapannya dan lain-lain. Mau nggak ke sana? Saya berpikir lagi. Gimana nih, bayar tiketnya aja udah 3 juta, pulang pergi. Belum penginapan di sana, belum transportasi di sana. Bukan dari bandara langsung depannya gedung gereja. Tetapi harus pakai kendaraan yang lain lagi. Wah gimana itu? Setelah dipikir lagi, sebenarnya kita lebih cepat berkata-kata menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang hidup dalam anugerah. Selamatnya kita ini hidup berdasarkan hitung-hitungan kita. Wah, kalau misalnya hitungan kayak gitu gak cocok dengan kantong. Sudahlah saya yang harus khotbah, saya yang harus persiapan capek, ya saya harus bayar juga penerbanganku ke sana. Justru kalau misalnya begitu, itu adalah gambaran bagaimana saya lebih mudah mengkhotbahkan Kristus, tetapi saya setengah mati untuk berkorban di atas penderitaan Yesus itu. Saya mudah berucap-ucap mengenai Tuhan Yesus, tetapi saya sulit terlibat di dalam pengorbanannya. Karena kalau begitu Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan Yesus adalah pribadi yang self-oriented. Dia adalah pribadi yang menghitung segala sesuatu berdasarkan ukuran-ukuran manusia. Maka seharusnya Tuhan Yesus akan berkata pada kita, sudahlah saya mati di atas kayu salib, sedikit pula yang ikut saya, bahkan banyak yang meninggalkan. Ketika orang-orang Romawi melihat saya di atas kayu salib, mereka tertawa-tertawa, tidak ada yang bela saya. Enggak aci ini, enggak benar ini. Lebih baik saya turun dari atas kayu salib ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang taat, pribadi yang menjadi
panduan kita untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dialah yang tidak bercacat dan tidak berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka dari itu sekalian Bapak Ibu, ketika kita sedang melihat diri kita, berbuat, melakukan segala sesuatu berdasarkan self-orientednya kita, maka kita akan menyaksikan diri kita sebenarnya sedang berjalan kepada kebinasaan. Kita sedang menyaksikan diri kita bahwa tidak ada bedanya ketika kita percaya Tuhan Yesus dan belum percaya Tuhan Yesus. Toh buktinya kita sama-sama masih hidup dan sama-sama masih berjuang atas pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita terlalu mudah berucap, saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetapi kita sangat sulit dan bahkan mustahil tanpa anugerah Tuhan untuk hidup bersama mengambil bagian di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah artinya menjadi manusia baru. Itulah artinya kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itulah artinya ketika kita meninggalkan kedagingan kita dan menuju kepada kehidupan yang sesuai dengan Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sehingga hari ini orang yang telah diperbaharui di dalam pikirannya bukanlah orang yang akan hidup berdasarkan sebuah perintah untuk melakukan kebenaran. Tetapi adalah orang yang hidup karena itu adalah kebenaran yang harus dilakukan. Dia sudah sadar hidupnya diperbaharui, bukan melakukan berdasarkan perintah. Oh saya harus berbuat baik berdasarkan perintah. Oh saya harus berbuat baik karena ini. Tetapi kita melihat semuanya kepada Yesus. Tuhan telah menjadikan contoh kehidupannya sebagai contoh yang utama dan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya melihat di dalam khotbah saya hari ini. Mudah bagi saya mengotbahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi sulit saya terlibat di dalam pengorbanannya. Karena saya tahu kedagingan saya, kemanusiaan saya masih terus mengajak. Ayo kebiasaan-kebiasaan yang lama itu masih adalah dikit-dikit. Ayolah cenglilah sedikit lah atas dosa-dosanya kita. Bikinlah sedikit ini, bikinlah sedikit itu. Ketika saya melihat diri saya dalam teks ini berbicara bagaimana saya di hadapan Tuhan. Bagaimana saya sudah berkomitmen atau belum. Bagaimana komitmen saya ternyata masih sangat cetek dibandingkan apa yang Tuhan telah katakan. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Barangkali hari ini ada yang berkata, saya rindu menjadi seorang manusia yang baru. Saya rindu ya Tuhan. Untuk hidup saya semakin hari semakin diperbarui. Kerinduan itu bukan hanya bicara sampai pada perkataan dan pikiran, tetapi dilakukan di dalam tindakan. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat bagaimana seseorang itu baik, atau seorang yang bekerja itu baik imannya, kehidupan rohaninya baik. Lihat di gereja dia seperti apa, di tempat kerja seperti apa. Biasanya seseorang akan menampilkan sosok terbaiknya, sosok paling mulianya, sosok paling rohaninya di gereja. Tetapi akan menjadi orang lain di tempat kerja. Dan itu berlaku kepada setiap kita. Anak-anak muda, coba lihat di gereja dan di tempat sekolah, tempat kuliah. Ada nggak penampilan kita sama? Ada nggak pribadi kita sama? Atau ternyata kita sedang bertipu muslihat di hadapan orang-orang. Kita seperti aktor yang bermain film. Kita lihat, oh gagah ya, dia baik ya, dia cantik ya, dia lemah lembut ya. Tetapi di tempat lain, kenapa sih ini orang begini kelakuannya? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kehidupan kita ketika kita belum menyerahkan total kehidupan kita pada Tuhan, belum bersungguh-sungguh berkomitmen dan melakukannya, maka kita sebenarnya belum hidup di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari saya mau ngajak kita semua ketika kita barangkali mulai dari mana Pak? Mulai dari hal yang sangat sederhana dan hal-hal yang sangat kecil. Firman Tuhan bukan lagi seperti anjuran hidup, anjurannya minum obat 2x1, 3x1. Tetapi firman Tuhan ini kita baca, kita renungkan dan kita dengarkan dari manapun itu. Ketika kita sudah mendengarkannya, kita mau melakukannya bukan karena
Inilah perintah, tetapi ada satu kerinduan, saya ini telah ditebus Kristus. Hidupku harus berubah. Allah Roh Kudus telah memerintahkan pada saya berubah dan melakukan tindakan. Itu bukan lagi seperti hewan yang dipaksa, yang dicucuk hidupnya, yang ditarik-tarik. Dia mau gak mau harus ikut karena sakit kalau tidak. Tidak, kita tidak seperti itu. Hidup manusia baru adalah hidup yang penuh kesadaran di dalam Kristus. Hidup penuh kesadaran di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan menyaksikan orang-orang Kristen tidak mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang-orang. Orang-orang Kristen tidak mempermalukan Tuhannya dan tidak mempermalukan imannya karena dia telah hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang marah dulu barangkali, ketika dia marah dulu, dia marah harus pakai maki-maki. Kalau manusia baru, marahlah tapi jangan pakai maki-maki. Mudah-mudahan setelah marahnya itu masih kencang suaranya, semakin lama makin pelan, makin pelan. Dan ketika marahnya itu sudah semakin pelan, dia akan menegur dengan cara yang halus. Dia tahu marah itu bukanlah hal yang terus-menerus baik jika dilakukan. Orang yang terus merasa hidupnya susah dan tidak pernah bersyukur, dia mulai bersyukur atas hal-hal kecil. Sehingga akhirnya Tuhan mempercayakan dia pada hal-hal yang lebih besar dan dia pun melihat semuanya itu adalah kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Itulah manusia baru. Pemuda-pemudi yang sedang sekolah atau sedang kuliah, dia merasa, aduh susahnya ini pendidikan, lebih baik mau menyerah saja, mau berhenti dari sini. Engkau akan melihat kembali, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ini adalah sebuah pengorbanan yang orang tuaku sudah kerjakan membiayai saya. Saya mau kerjakan ini sampai selesai, sampai tuntas. Karena itulah yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar pengeluh. Karena semua orang pun mengeluh kok. Dulu dia waktu kecil pengen cepat lebih besar supaya lebih bebas. Ketika dia sudah SMP, dia pengen aduh capek banget, lebih baik lah jadi anak SD lagi, gak sampai jam 4 sore belajarnya. Dia sudah SMA, aduh capek kali lah harus bimbel sampai jam 6 malam, sampai jam 7 malam. Sudah kuliah, aduh gak selesai-selesai ini skripsinya. Semakin hari setiap orang mengeluh juga. Kok yang bekerja pun mereka mengeluh juga kok. Jadi gajinya gak naik-naik, gajinya gak tambah-tambah, segini-gini aja gajinya. Semua orang mengeluh kok. Tetapi apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan? Bagaimana kita mau menyelesaikannya? Bukan demi saya. Bukan hanya demi masa depan kita. Bukan hanya demi menyenangkan orang tua. Tetapi yang paling utama adalah karena Tuhan telah memberikan kesempatan. Itu manusia baru menyelesaikan segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengajak kita. Supaya kita berubah, tidak lagi self-oriented, bukan kepada dunia, diri kita. Kehidupan bukan berpusat pada saya. Kehidupan kebaikan, kebenaran bukan berpusat pada saya. Tetapi berpusat kepada Tuhan. Segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan. Jangan sekali-kali kita menganggap dan mau memperoleh satu penghormatan pun dari pelayanan apapun yang kita kerjakan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah hidup orang yang benar. Hidup orang yang dalam anugerah Tuhan. Hidup yang Kristus ada di dalamnya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini untuk firman yang telah terberitakan. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Hidupnya boleh diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Allah Roh Kudus, pimpin kami supaya di dalam perubahan hidup kami. Kami mampu menanggalkan keseluruhan manusia lama kami. Supaya semakin hari kami semakin hidup, semakin taat dan semakin serupa dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus. Dan kami tahu ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami seringkali rasa kedagingan ini terus menerus memaksa kami untuk kembali dengan cara hidup kami yang lama. Tetapi kami mau berkomitmen ya Tuhan, setiap hari kami semakin dirubahkan. Setiap hari kami semakin bersemangat, semakin hari kami semakin bergairah untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan hikmat, kuasa, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita menjadi manusia yang baru, hidup di dalam anugerah Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk, ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.